Tahukah Anda brand Chipotle Mexican Grill? Restoran dengan produk utama tacos dan burritos, makanan Meksiko ya. Di Amerika Serikat sana, omsetnya itu bisa mencapai 5,5 billion dollar. Kalau dirupiahkan, artinya brand ini memiliki omset sampai dengan 80 triliun. Wah, gila sekali ya. Gimana ini ceritanya ya? Kemudian cabangnya juga itu mencapai 2.600 cabang dan juga memiliki hampir 85.000 karyawan. Ya. Ini gimana ceritanya? Ya, ada satu brand pakai outlet, omset bisa 80T, yang artinya ini melewati omsetnya Unilever kali ya, dan juga mendekati omsetnya Indofood ya. Teman-teman, ini sesuatu yang menarik nih ya. Kita akan coba gali, kita akan coba bahas bagaimana sejarahnya dimulai Chipotle ini, kemudian bagaimana mereka bisa sukses, dan juga apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tentang Chipotle ini. Yuk kita bahas di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Bagaimana awal ceritanya Chipotle ini sih? Sebuah cerita yang mungkin nanti bisa memberi kita inspirasi ya, bagaimana kita bisa membangun bisnis kuliner biarpun dari nol, tapi kemudian bisa berkembang. Steve Ells merupakan lulusan chef ya, jadi awalnya Steve ini, kita sebut aja Steve lah ya, awalnya Steve ini pengen mendirikan fine dining resto sebetulnya. Tapi saat itu Steve berpikir bahwa wah, ini gue butuh duit cukup gede ya kalau mau bangun fine dining seperti ini. Nah, sehingga akhirnya Steve berpikir bagaimana ya untuk starting di awal. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk mencoba membuka terlebih dahulu sebuah konsep yang lebih simple, lebih low capex ya, lebih kecil modalnya, karena dia juga harus berhutang dengan ayahnya ketika memulai bisnis ini. Dan kemudian produk apa ya yang kira-kira akan saya jual di outlet yang kecil ini. Nah, saat itu Steve berpikir bahwa sepertinya menarik kalau kita menjual sesuatu yang sifatnya fresh tapi cepat gitu ya. Fresh tapi fast food. Jadi fresh food ya dan fast food digabungkan ya. Nah, akhirnya itulah awal mualal munculnya Chipotle. Nah, singkat kata sebetulnya awalnya Steve ragu ya, dia cuman pengen jual ya kira-kira 100 porsi lah sehari gitu ya. Tapi ternyata konsep ini diterima oleh pasar Amerika Serikat saat itu ya. Satu hari Steve bisa menjual sampai 1.000 burritos, yang akhirnya ini membuat cash flow-nya membaik, dia bisa menabung, dan kemudian dia melakukan pengembangan cabang di tahun-tahun berikutnya ya. Nah, di sini sebenarnya ada plot twist menariknya ya. Sebagai seorang pengusaha, Steve juga berpikir gimana ya caranya gua biar growth gitu ya. Salah satunya tentu melalui investor. Nah, di sini Steve coba menjalani pitching, kemudian menawarkan konsep bisnisnya, dan sampai di beberapa tahun ke depan itu nggak ada yang tertarik ternyata. Ya, sampai akhirnya, nah, sebuah kejutan terjadi. Apa itu? McDonald's masuk sebagai investornya. Mengapa Chipotle bisa sangat sukses? Nah, setidaknya ada 7 hal ya yang membuat Chipotle ini kemudian menjadi brand yang luar biasa besar dengan omset yang juga luar biasa ya untuk ukuran pemain bisnis kuliner. Yang pertama, bisnis model ya. Fresh fast. Wah, jadi seru nih ya, bahwa dia mencoba menggabungkan sebuah konsep di mana pengen menyajikan sesuatu yang fresh setiap hari kepada masyarakat. Tapi gue juga pengen ini cepet gitu ya. Nah, di sini kemudian
captive marketnya cukup besar. Ya, artinya marketnya kemudian menerima konsep fresh dan fast ini, dan akhirnya itulah yang membuat model bisnis ini works, menjadi satu model yang sangat menarik karena bisa berkembang dengan sangat besar. Yang kedua, most viable product. Nah, jadi apa sih most viable product itu? Steve tidak langsung menggunakan budget besar ketika memulai bisnisnya pertama kali. Ya, Steve hanya memulai dari outlet yang kecil, ya, dengan menu yang cukup simple, tapi mengandalkan fresh dan kecepatannya, dan kemudian dia menjalankan dulu bisnisnya. Ya, ternyata market menerima. Ya, artinya satu hari Steve saat itu bisa menjual sampai dengan 1000 burritos. Nah, di sini Steve baru ngelihat kemudian, oh ini market gua ternyata, istilah anak-anak sekarang, fit to the market. Ya, artinya kalau bicara most viable product dalam skala kecil, nah konsumen sudah bisa menerima ya produk ini. Nah, di saat inilah Steve baru berpikir ya untuk kemudian oke, kita harus growth nih, kita harus melakukan skill. Ketiga, strategic investor. Alasan ketiga mengapa Chipotle sangat sukses, ini ada plot twistnya teman-teman, ya, yaitu dengan bergabungnya McDonald di tahun 1998 dengan menyuntikkan dana 360 juta dolar, ya, di mana saat itu Steve sudah mencoba untuk mencari beberapa investor, tapi ternyata nggak ada yang tertarik. Nggak taunya McDonald malah yang masuk, ya, raksasa yang masuk saat itu ya, untuk memperkuat dan membuat brand dari Steve yaitu Chipotle ini untuk melakukan ekspansi. Ya, seperti yang Steve ungkap dalam Wall Street Journal ya, I talked to a lot of people. McDonald's seemed the only one that was interested in the brand, food and the culture I want to create. Everybody else was considered their return and exit strategy. Jadi waktu dia ngobrol dengan banyak investor, ya, semua cuman berpikir tentang wah exitnya nanti gimana, ininya gimana. Nah, strategic investor ini sangat penting, teman-teman. Ya, untuk membuat arah dan fokus kita dalam mengembangkan bisnis itu bisa tercapai. Ya, strategik biasanya mereka pengen besar, ya, bukan pengen exit dengan cepat. Karena terbukti akhirnya McDonald juga melakukan exit setelah apa? Chipotle melakukan IPO, Initial Public Offering. Nah, ini menariknya tentang strategic investor. Keempat, Chipotle menyajikan sesuatu yang fresh, natural, dan ethical ingredient. Wah, seperti apa tuh ya? Jadi, Chipotle ini menyajikan menu-menu yang cuman fresh setiap hari. Ya, bahkan Chipotle ini hanya bekerja sama dengan peternakan yang pengelolaannya itu baik, natural, dan juga tanpa obat-obatan. Ya, Chipotle juga bahkan memberlakukan no GMO policy. Ya, apa itu non GMO policy? Ya, sesuatu konsep di mana mereka tidak ingin menggunakan ingredient-ingredient yang digunakan dalam ternak untuk memboosting ya genetik ataupun membuat udah nggak alami lah istilahnya daging-dagingnya. Nah, konsep ini yang cukup menarik ya. Konsep ini cukup diterima di marketnya Amerika Serikat, di mana fresh, natural, dan ethical ingredient ini kemudian menjadi salah satu keunggulan, value, diferensiasi yang dimiliki oleh Chipotle. Kelima, operasional cabang sendiri. Ah, ini menarik nih ya. Chipotle ya, Steve memutuskan untuk tidak memberikan franchise atau kemitraan untuk bisnis Chipotle ini. Ya, dia pengen menjalankan semuanya sendiri, ya, memiliki cabang sendiri, dan sampai sekarang ya berkembang dengan ribuan cabang itu melakukan operasional sendiri. Alasan Steve sederhana, ya, bahwa gua ingin melakukan operasional secara excellent, ya, menjaga SOP, menjaga kualitas produk, kemudian menjaga culture, serta menjaga seluruh standarisasi yang
ada dan sejak awal Chipotle ini didirikan. Nah, alasan inilah yang menjadi salah satu ya yang membuat kualitas dan standarisasi dari Chipotle itu kalau konsumen pergi ke berbagai cabang betul-betul menjadi sebuah standar yang sangat baik. Keenam, market yang besar dan cash flow yang kuat. Steve Ells memiliki prinsip untuk tidak berhutang dan menggunakan cash flow untuk melakukan investasi. Artinya dia nggak mau membuka cabang itu dengan menggunakan duit hutang. Kalau gue punya cash flow, gue baru akan buka cabang. Prinsipnya seperti itu. Nah, dengan cash flow yang besar ini, ya kemudian Steve bisa melakukan banyak hal. Kegiatan marketing, branding, innovation, ya of course tentu dengan menambah cabang juga. Nah, ini konsep yang sangat menarik yang bisa menjadi pelajaran nanti ya buat teman-teman semua bahwa ketika kita memiliki cash flow yang sehat, ya bisnis akan bergerak dengan lebih gampang, bergerak dengan lebih lincah dan juga banyak tidak kehilangan opportunity yang mungkin akan terjadi ketika bisnis kita tidak memiliki cash flow. Inilah keenam hal yang membuat Chipotle demikian sukses sampai saat ini ya teman-teman. Banyak sebetulnya faktor lain ya, seperti inovasi, kemudian culture, budaya, strategi, branding yang mungkin juga diterapkan pastinya oleh Chipotle ini. Tapi setidaknya ini 6 hal awal, 6 hal yang mendasar yang akhirnya membuat Chipotle bisa sukses seperti sekarang. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari cerita singkat kita tentang Chipotle yang sudah kita bahas sebelumnya? Setidaknya ada 6 pelajaran penting dari kisah Chipotle yang kita bisa ambil ya untuk menjadi inspirasi dalam kita menjalankan bisnis kuliner. Apa aja itu? Nomor 6 nih paling favorit saya. Kita lihat ya. Pertama, jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah dengan mimpimu. Penolakan-penolakan bisa itu menjadi sebuah bertanda bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ya, mungkin orang-orang yang menolak kita untuk berinvestasi di kita itu belum melihat itu. Ya, sehingga mereka merasa, wah resikonya terlalu tinggi. Ya. Ada kalimat yang sangat menarik yang dilontarkan oleh Steve Ells dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal. Bahasa Inggrisnya begini. So many people told me it was not a good idea to start a restaurant, especially a fast food restaurant. There was so much wrong it. It was too spicy. Everything was done by hand, from scratchy. Everything was wrong. But that's why customer like. It is different in the right way. If you have an idea, yeah, just go for it. Yeah. If everybody is telling you that it's wrong, maybe that's an indication that it is an original idea. Nah, menarik ya teman-teman. Artinya nggak usah terlalu dipikirin omongan orang ya. Kalau kita sudah melakukan riset, melakukan MVP, dan kita melihat bahwa potensi pasarnya masih besar, just go for it. Kejar. Ya, buktikan bahwa ini bisa sukses. Ya. Buktikan dengan kenyataan yang akan ada di depan sana. Kedua, skala kecil. Buktikan dalam skala kecil dulu. Dalam istilah startup sering disebut dengan most viable product atau MVP. Juga istilah lain product market fit. Jika berhasil dan banyak pelanggan kembali membeli, baru kita melakukan scale. Dengan cara ini kita bisa mengurangi resiko, ya, memperkecil modal awal dan juga membuat kita akan lebih jauh percaya diri. Karena dalam bentuk skala kecil biasanya kita akan lebih mudah untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya. Ketiga, investor yang tepat. Tipe investor dalam bisnis kuliner itu banyak banget. Jadi teman-teman carilah yang sesuai dengan visi dan misi yang akan kita bangun itu seperti apa. Jadi jangan bukan mencari investor itu yang penting duit atau uangnya masuk ya. Karena bisa jadi satu hari teman-teman malah pusing sendiri ya dengan uang yang masuk ini. Alih-alih malah bukannya mensupport apa yang teman-teman ingin bangun, tapi malah membuat teman-teman menjalankan bisnis dengan cara dan arah yang berbeda.
Yang keempat, model bisnis yang sesuai. Pilih bisnis model yang tepat dan sesuai dengan visi misi yang kita pengen bangun. Ya. Seperti Chipotle memilih untuk tidak melakukan franchise misalnya. Nah, ini pilihan yang berat. Kenapa? Karena franchise juga satu model bisnis yang sangat menarik. Ya, di mana teman-teman bisa berkembang dengan sangat luar biasa dengan model ini. Tapi at the end, ya, Chipotle memilih untuk tidak menjalankan ini. Karena dia pengen menjalankan bisnisnya ya secara keseluruhan, secara utuh, mengatur semua hal, menjaga standarisasi, dan akhirnya juga bisa memberi dampak yang besar terhadap karyawan-karyawannya. Kelima, inovasi. Teruslah berinovasi dalam berbagai hal, ya teman-teman. Jadi karena inovasi inilah sebetulnya yang membuat bisnis kita itu bisa terus bertahan, bisa terus sustain, dan bisa terus relevan dengan market kita. Tanpa inovasi, jarang sekali bisnis yang kemudian bisa bertahan dalam jangka panjang. Keenam, peluang bisnis masa depan. Kita lihat juga ya. Jadi model bisnis dari Chipotle ya, fresh dan fast food, ini satu bisnis yang ternyata bisa dikombin ya. Dikombin, kemudian bisa juga dieksekusi di Indonesia. Coba teman-teman pikirkan. Indonesia dengan kekayaan alamnya, banyaknya fresh food ya, sayur-sayuran melimpah dan lain-lain, daging ada di mana-mana. Kira-kira konsep apa nih yang kita bisa ambil dari pelajaran kita membahas Chipotle sebelumnya? Ayo coba dipikirkan dan coba dibayangkan bagaimana kalau satu hari kita membangun sebuah konsep bisnis seperti Chipotle. Nggak usah 80 triliun lah, mirip-mirip KFC juga udah oke banget sebetulnya. Yuk kita pikirkan. Demikianlah kisah 80 triliun dari sebuah brand yang bernama Chipotle ini. Semoga pelajaran dan inspirasi singkat yang kita udah dapatkan bisa menjadi sebuah insight ya, bisa menjadi sebuah ide untuk ke depan kita bisa membangun sebuah brand ya, brand yang besar dan membuat bangga dan menjadi raja di negeri sendiri. Semoga bermanfaat buat teman-teman bisnis kuliner semua. Salam sukses bisnis kuliner. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.